mau bikin kue tapi stok bahan-bahan kuenya udah menipis banget. Terus ngeliat stok telur juga udah tinggal sedikit. Jadi kayaknya aku mau bikin uh, kue yang ekonomis aja dan gampang dan anti gagal. Kebetulan aku masih ada sisa tape nih sedikit. Jadi ini bisa banget dibikin kue yang enak banget dan ini rasanya tradisional banget. Jadi disimak terus sampai selesai ya. Hai semua, balik lagi di channel nih Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin apem tape singkong. Di sini di dalam saucepan aku mau tuang dulu gula pasir dan air. Ini mau aku masak dulu gunanya supaya gula pasirnya lebih larut aja. Jadi dimasaknya nggak perlu sampai mendidih. Asalkan gula pasirnya udah larut rata kayak gini, ini udah cukup hangat aja. Dan biarkan dulu sampai lebih hangat-hangat kuku ya. Kemudian ini dia nih tape singkong yang tadi aku dapat dari kulkas. Aku mau halusin dulu pakai garpu aja kayak gini. Terus dalam wadah aku mau campurin tepung-tepungnya. Ada tepung beras, lalu kemudian aku juga pakai tepung terigu. Lalu di sini aku mau aduk sebentar dulu. Kemudian mau aku tambahin dengan tape singkong yang tadi sudah dihaluskan. Nah di sini aku pakai tepung berasnya itu tepung beras Rose Brand atau tepung beras yang udah siap pakai ya. Jadi tinggal pakai aja, nggak usah pakai ngegiling beras dulu. Udah gitu di sini diaduk rata dulu tape sama tepungnya sebisa mungkin ratanya ya. Kemudian aku tuang air gula yang tadi udah kita masak dan sudah lebih hangat-hangat kuku ya, jangan sampai panas. Dan nanti tepungnya itu matang duluan. Jadi hangat kuku tuh maksudnya airnya itu bisa dipegang dengan jari, itu sekedar terasa hangat gitu. Dicampurin pelan-pelan sedikit demi sedikit agar tepungnya nggak menggumpal atau bergerindil. Kemudian habiskan diaduk rata. Setelah ini aku mau tambahin satu bahan lagi yaitu Fermipan atau itu merek dari ragi instan. Ragi instannya merek apa aja boleh, banyaknya sekitar 1 sendok teh atau bisa juga sekitar 3 graman deh. Lalu setelah itu dicampurin ke sini ragi instannya dan diaduk rata sebelum akhirnya nanti kita mau proofing atau istirahatkan dulu sambil ditutup. Kurang lebih lamanya sekitar 30 menit. Nanti dia akan lebih berbuih atau berbusa lebih banyak dan dia akan terlihat lebih banyak 2 kali lipat gitu cairannya. Dan setelah ini jangan lupa sambil nunggu proofing kita mau panasin dulu kelakat, kukusan atau dandangnya. Nah ini udah 30 menit dan ini siap untuk kita tuang ke cetakannya. Kalau mau pakai pewarna boleh banget pakai pewarna makanan, warna apa aja terserah suka-suka. Aku mau pakai pewarna makanan yang merek kupu-kupu yang biasa dan warnanya itu merah tua. Atau kalau mau pakai warna hijau atau warna lainnya juga bebas. Di sini diaduk rata dan usahakan sebelum tuang ke cetakannya itu dia udah diaduk, jadi buihnya udah lebih hilang gitu ya. Jangan posisi masih banyak buihnya langsung dituang. Dan aku mau pakai cetakan Putu Ayu sih sebenarnya, karena ini cetakan yang ada di rumah aja. Kalau punya cetakan kue mangkok juga boleh banget. Dan di sini aku mau oles atau semprotkan sedikit minyak sayur, minyak goreng, lalu dioles menggunakan kuas supaya nggak nempel, karena kan ini banyak motifnya ya, banyak porinya, nanti khawatirnya dia melengket. Tapi kalau misalnya pakai kue mangkok itu cara ngelepasinnya juga kan lebih mudah karena dia nggak ada motif gitu. Ini udah kira-kira kita pakai sekitar 20-24 buah deh, karena aku mix ya, ada yang besar ada yang kecil, dan dituang hampir penuh aja, jangan penuh banget. Kemudian ini setelah selesai tuang semua siap untuk kita kukus. Kalau bisa 1 kali ngukus, kalau enggak ya nggak apa-apa 2 kali juga.
Dan ini kukusannya udah harus penuh uap seperti ini, lalu kemudian diletakkan satu persatu rata ke semua bagian dandangnya. Kalau 2 kali kenapa? Karena nanti yang keduanya itu dia porinya akan lebih besar karena kan dia lebih lama diem ya, lebih lama proofingnya. Ini kukus selama 20 menit aja dan ini dia hasilnya. Dan ini siap diangkat. Kemudian ini mudah banget kok cara ngeluarinnya, dia nggak nempel sama sekali. Setelah ini bisa langsung disajikan dan dinikmati, atau kalau mau pakai kelapa parut juga boleh. Tapi biasanya yang pakai kelapa parut itu identik dengan kue apem yang gula merah ya. Tapi kalau ini enak banget dimakan begini aja, atau mau pakai kelapa parut juga boleh. Ini cantik banget warnanya dan teksturnya tuh kayak gini. Dia lebih apa ya, bonci gitu. Jadi membal. Dan kalau yang ini adalah kukusan yang kedua, porinya akan lebih banyak karena dia lebih lama proofingnya karena menunggu kukusan yang pertama tadi ya. Banyaknya segini, semua yang aku display ini banyaknya segini, tapi ini variatif, ada yang besar ada yang kecil, jadi bisa disesuaikan aja. Rasanya enak banget, khas kue apem pada umumnya, dan ada sensasi rasa tape singkong itu nggak terlalu dominan, nggak terlalu terasa karena emang kue apem tuh memang rasanya seperti itu ya. Terus bisa dilihat ya lebih detail, lebih dekat untuk tekstur bagian dalamnya, dan ini bonci banget. Ini enak sih menurut aku dan ekonomis, juga anti gagal, dan ini cepet banget juga bikinnya. Gimana? Dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi kue tradisional apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching.